tempatnya itu di pinggir sungai. Si Hendra ini memilihlah bambu mana yang mau ditebang. Si Hendra ini lihat-lihat bambu mulai dari yang kecil, agak besar, terus besar. Lah, si Hendra ini tertarik dengan salah satu bambu yang ada di sana. Kata si Hendra, bambu ini ya lumayan besar, terus lurus bambunya. Ditebanglah sama si Hendra. Tapi si Hendra ini mau menebang, itu ada suara, "Jangan tebang bambu ini rumahku." Si Hendra bingung lah, dia tengok kanan ke kiri, bersih-bersih, mau sholat asar lah katanya. Si Hendra ini mau masuk ke kamar mandi itu, melihat sosok bayangan hitam, besar, matanya merah. Si Hendra ini takutlah, larilah keluar dari kamar mandi. Tolong, tolong, tolong. Terbangun karena ada suara itu, sosok yang tadi mengganggu si Hendra. Sosok tersebut bilang, "Kamu sudah saya peringatkan, kenapa kamu masih menebang pohonku?" Terus si Hendra bangunlah, blak, kaget. "Kamu siapa? Ganggu aku terus." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Jadi di video kali ini saya mau membawakan pengalaman horor yang dialami, kita sebut saja namanya Hendra. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jawara Lanang. Jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita ke inti ceritanya. Jadi, sekitar 3 minggu yang lalu, saat itu hari pertama 1 Suro, si Hendra ini disuruh ayahnya untuk menebang pohon untuk dijadikan kandang ayam. Singkat cerita, si Hendra ini berangkatlah mencari bambu di dekat rumahnya, ya sekitar 400 meter katanya si Hendra. Saat si Hendra ini mau berangkat ke tempat penebangan bambu tersebut, si Hendra ini mengalami firasat yang kurang enak. Pikirannya itu gelisah. Di dalam hatinya itu, si Hendra ini disuruh untuk tidak menebang pohon bambu. Tapi pikirannya si Hendra ini, karena sudah disuruh ayahnya untuk menebang pohon bambu, mau nggak mau si Hendra ini menebanglah pohon bambu tersebut. Si Hendra ini berjalanlah, berangkat dari rumahnya sendirian pakai golok. Dan si Hendra ini sampailah di tempat bambu tersebut. Tempatnya itu di pinggir sungai. Si Hendra ini memilihlah bambu mana yang mau ditebang. Si Hendra ini lihat-lihat bambu mulai dari yang kecil, agak besar, terus besar. Lah, si Hendra ini tertarik dengan salah satu bambu yang ada di sana. Kata si Hendra, bambu ini ya lumayan besar, terus lurus bambunya. Ditebanglah sama si Hendra. Tapi si Hendra ini mau menebang, itu ada suara, "Jangan tebang bambu ini rumahku." Si Hendra bingung lah, dia tengok kanan ke kiri, tapi itu tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa di situ. Si Hendra cuek lah dengan suara tersebut. Ditebanglah sama si Hendra, tebang, terus pohon itu ambruk. Nah, setelah itu carang-carangnya dibersihkan sama si Hendra. Setelah bersih, dibawalah pulang sama si Hendra dan dikasih ke ayahnya. Dan si Hendra ini membantu ayahnya membuat kandang ayam. Si Hendra ini nggak cerita sama ayahnya setelah apa yang dialaminya saat di kebun bambunya tadi. Si Hendra selesailah sore hari membantu ayahnya membuat kandang ayam. Si Hendra ini mandi,
bersih-bersih mau sholat asar lah katanya. Si Indra ini mau masuk ke kamar mandi itu melihat sosok bayangan hitam besar, matanya merah. Si Indra ini takutlah, larilah keluar dari kamar mandi. Tolong, 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 ada sosok hitam. Si Indra ini teriak-teriak kayak gitu. Terus orang tuanya itu bilang, kamu kenapa teriak-teriak? Itu ayah, di sana ada sosok hitam besar, matanya merah. Ayahnya lihatlah ke kamar mandinya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Setelah itu si Indra berani-beraniinlah mandi, terus wudhu, sholat asar. Setelah itu si Indra makan, terus kan sudah mau maghrib. Nah, si Indra ini wudhu lagi, terus sholat. Saat dia mau keluar dari kamar mandi, si Indra ini mendengar, kamu sudah saya peringatkan, kenapa kamu masih mau menebang pohon tersebut? Si Indra ini kaget lah. Kamu siapa? Ganggu aku. Saya penunggu bambu tersebut. Nah, si Indra di sini mulai kaget, bingung, pikirannya gelisah, panik. Si Indra ini berusaha tenang, istighfar di dalam hatinya. Terus setelah itu si Indra ini sholat maghrib lah. Setelah sholat maghrib, badannya tiba-tiba kayak adem panas gitu, nggak enak rasanya. Setelah itu si Indra minum obat lah. Ya mungkin Indra menganggap ini hanya kecapean, meriang terus gitu. Tapi ini pertama kali si Indra mengalami keanehan ini. Setelah itu si Indra tertidur lah, karena obatnya ini ada kayak bius untuk tertidur gitu. Tapi setelah itu sekitar jam 10 malam si Indra ini terbangun karena ada suara itu, sosok yang tadi mengganggu si Indra. Sosok tersebut bilang, kamu sudah saya peringatkan, kenapa kamu masih menebang pohonku? Terus si Indra bangunlah, blok, kaget. Kamu siapa? Ganggu aku terus. Sosok tersebut sudah ada di depannya si Indra. Si Indra ini ketakutan lah, teriak-teriak, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, pergi, pergi, pergi dari sini, pergi. Aku gak ada urusan sama kamu. Sosok ini bilang lah, kamu harus menggantikan rumah baru atau kamu yang akan saya tumbalkan karena kamu sudah mengganggu rumahku. Si Indra ini ketakutan lah, pergi, 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 teriak-teriak, jangan ganggu aku, masih teriak-teriak kayak gitu. Terus pakai selimut ditaruh di untuk menutupi mukanya gitu. Orang tuanya ini datang lah, kamu kenapa lagi Indra? Gitu. Itu ayah, ada sosok hitam besar seperti sore tadi yang saya lihat gitu. Si ayahnya ini langsung lah pergi ke tempat sesepuh dan minta tolong untuk menyadarkan anaknya ini yang tiba-tiba itu teriak-teriak, menggigil, badannya nggak jelas gitu, kayak orang kesurupan gitu. Terus si sesepuh ini melihat ada sosok hitam yang dilihat Indra ini. Si sosok ini bicaralah sama sesepuh tadi, orang ini sudah menebang rumahku, saya minta ganti rugi, yaitu nyawa. Sosok tersebut bilang kayak gitu. Sesepuh itu bilang, berbincang-bincang lah, bilang sama sosok tersebut, apa yang kamu mau? Sosok tersebut bilang, saya mau dicarikan rumah baru dan saya minta tumbalnya itu ayam jago. Pagi harinya disepakatilah sama sesepuh dan ayahnya si Indra ini, langsunglah dipindahkan. Sosok tersebut dicarikan rumah baru, terus ayam jago yang diminta sosok tersebut. Setelah itu si Indra pulihlah, dia sudah gak ketakutan lagi, dia sudah merasa tenang, pikirannya juga tenang, badannya lebih enakan gitu. Setelah itu si Indra gak diganggu lagi sama sosok tersebut, yaitu tadi cerita yang dialami si Indra saat dia menebang pohon bambu di dekat rumahnya. Sekian dari saya,
Apabila ada kesalahan kata yang kurang baik, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.